Hai, di episode kali ini gue akan ngobrol dengan teman kuliah gue dari mulai ngomongin tentang pengalaman kuliah sebagai angkatan pertama, pengalaman pindah jurusan, sampai ke gimana caranya hidup bahagia. Podcast ini suara kita, dengarkan suaramu. Oke, halo semuanya. Balik lagi di podcast ini suara kita. Jadi di episode kali ini gue akan ngobrol sama teman kampus gue nih. Jadi sebenarnya gue bikin konten podcast ini tujuannya antara buat sharing-sharing, tapi juga gue punya misi terselubung nih. Gue tuh pengen banget ngobrol sama beberapa orang yang ada di kampus gue, cuma karena masalah waktu, jarak dan yang lain, kayak gue nggak punya kesempatan untuk lebih dekat dengan mereka gitu. Jadi gue pengen lebih mengenal, adalah beberapa orang yang gue kenal gitu. Mungkin ntar gue kulik-kulik mereka kayak dari latar belakang mereka kayak gimana. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Nah untuk yang pertama ini, temen gue namanya siapa nih? Boleh memperkenalkan diri silahkan. Halo pendengarnya Bintang, ini suara kita. Kenalin, gue Ardan Ardianto, biasa dipanggil Ardan aja boleh. Gue teman Bintang kuliah di Universitas Pertamina. Oke. Jadi kuliah di universitas. Lu asli mana sih? Lahir di mana? Gue lahir di Bekasi, tapi bokap gue Cilacap, ibu gue Jogja. Oke. Ya daerah blasteran. Jawa lah ya, Pulau Jawa lah intinya. Blasteran sih gue. Ya blasteran, cuma banyak banget orang yang suka misahin Jabodetabek sama Jawa gitu, padahal mereka satu pulau. Aneh sih. Tapi emang klasifikasinya kan berdasarkan bahasa nggak sih? Ya kalau bahasa Orang ya. Sunda gitu-gitu iya. Antara Bukan antara dari bahasa, kalau nggak dari segi perekonomian sih. Seratanya emang beda jauh sih. Enggak, kalau itu tindak lanjutnya, Tang, biasanya. Oke. Orang Jawa tuh begitu, orang Sunda tuh begitu gitu. Tapi kita ya Bhinneka Tunggal Ika lah. Ini bridgingnya bagus sih, Bhinneka Tunggal Ika. Ngomongin tentang Bhinneka Tunggal Ika, kita mau ngomongin tentang dunia perkuliahan nih. Nggak nyambung kan bridging gua? Nggak masalah, soalnya di podcast gua yang denger juga kayaknya nggak ada sih. Jadi kampus kita ini kalau nggak salah baru mulai beroperasi itu di tahun 2016 awal, di bulan Februari itu baru resmi dibuka kampus Universitas Pertamina. Mereka baru mulai menerima gelombang pertama sekaligus mahasiswa pertamanya itu kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli, dan mereka masuk di bulan Agustus. Nah, gue sama Ardan ini dua di antara sekitar 1.100 mahasiswa yang ada di angkatan, jadi angkatan pertama lah di kampus baru ini. Nah, mungkin kita bakal berbagi nih kira-kira pengalaman kita sebagai mahasiswa angkatan pertama di kampus BUMN tuh kayak gimana nih. Keragamannya pasti banyak banget sih. Banyak cerita-cerita yang mungkin bisa dibagikan buat insight teman-teman yang lagi galau nih. Ini kalau nggak salah lagi ini kan zaman pendaftaran kampus gitu. Iya, udah gelombang berapa ini ya? Kemarin kampus kalau nggak salah lagi buka gelombang 2 seleksi rapot sih. Gue bahkan baru tahu ada seleksi rapot segala tuh. Baru tahun ini kok kayaknya, katanya sih baru tahun ini ada seleksi rapot. Angkatan-angkatan sebelumnya kayaknya rapotnya nggak dianggap penting gitu ya. Kalau rapot dimasukin, gue nggak bakal masuk Pertamina kayak sih, Tang. Nggak masuk Pertamina, cuma mungkin masuknya ke PTN lain yang lebih bergengsi gitu kan. Mana ada. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu nih. Gue pengen tahu sebenarnya alasan lu masuk di Pertamina itu apa nih, di kampus Universitas Pertamina? Ya sebenarnya waktu itu emang
pertamanya ya samalah ceritanya sama kayak teman-teman lain gitu. Nggak dapat PTN. Ceritanya gitu. Nah, setelah itu namanya orang tua dan kita juga dengar kata branding Pertamina itu kayaknya wah keren banget gitu kan ya. Wah, ini kuliah di Pertamina nih, bakal kerja di Pertamina kayak gitu kan. Karena emang ya harapan besar orang tua juga istilahnya anaknya pengen sukses lah kayak gitu, dan berpendapat bahwa kalau kuliah di Pertamina bakal kerja di Pertamina kayak gitu. Diserap lah. Akhirnya ya udah pilih Universitas Pertamina. Itu sih salah satu langkah awalnya gitu. Dan juga orang tua gue kan juga ngikutin track record PTN gitu kan ya. Nah, dia tuh bokap gue tuh tahu apa institusi pendidikannya tuh bagus karena ada Pak Maloka di situ, yang dia tahu itu rektor ITB. Makanya pas setelah itu ini bakal kayak ITB banget, dan apalagi pakai branding Pertamina gitu, Universitas Pertamina. Makanya wah bakal bagus banget gitu. Makanya ya udah akhirnya pilih di Universitas Pertamina itu sih. Berarti emang cukup terpapar sama efek nama Pertamina. Cuma di satu sisi ada pengetahuan tentang Bapak Rektor kita, Pak Prof. Ahmad Loka juga ya. Lumayan ini sih. Soalnya gue dikit kayaknya nggak banyak juga sih yang ngulik sebegitu dalamnya tentang jajaran petinggi di kampus kita siapa aja dan backgroundnya kayak gimana aja di masa-masa awal kita gitu. Cuma lu dulu sempat tahu kalau kampus kita ngiklan di TV? Sempet deh, tapi gue nggak. Sempet. Kok itu tahun pertama nggak sih? Iya, tahun pertama cuma di tahun kita doang. Iya, gue sempat lihat itu. Iya, ada temen gue yang masuk ke kampus tuh gara-gara ngelihat iklan di TV itu loh. Anjir, itu tuh kayak iklan, mungkin kalau kayak kampus lain kan rutin ya iklannya, kayak Gunadarma, ya nggak apa-apa kan sebut merek ya. Gunadarma, BSI, itu kan istilahnya dia ngiklan ya cukup rutin lah ya. Kayaknya Universitas Pertamina tuh sekali itu doang deh yang gue lihat. Ya mungkin penyebabnya kenapa udah nggak ngiklan lagi mungkin nggak begitu efektif lah dibanding media yang lain gitu. Soalnya pasarnya kan pasti beda gitu. Kan kebanyakan orang-orang yang nonton TV itu kan buat nonton sinetron, FTV, dan gosip gitu. Masa mereka ngiklan di tempat yang orang-orangnya tuh nonton acara kayak gitu kayak kurang pas aja sih. Kan kalau dari brandingnya Pertamina sendiri kan pengennya yang fokus ke akademisi, yang berprestasi gitu. Jadi mungkin alasannya itu. Tapi kalau ada yang lain tidak tahu. Mungkin ini juga karena pendaftarnya udah cukup banyak. Bisa jadi. Oke, pendaftarnya udah cukup banyak ya. Juga soalnya tahun kita pas pertama itu juga lumayan banyak loh yang daftar, 5.000-an kan pas angkatan kita. Iya. Angkatan kita 5.000-an. Angkatan kedua tuh udah lebih banyak lagi. Mungkin buat apa biaya untuk iklan kalau sudah banyak yang daftar? Benar juga. Bisa hemat budget kan buat bangun-bangun fasilitas nih. Nah, gue udah tarik ke fasilitas dikit nih. Kebangun ya? Waduh, kebangun atau enggak? Jadi ini salah satu hal yang unik banget karena kebetulan kita angkatan pertama di kampus, berarti jelas banget kalau satu kita nggak punya senior atau kakak tingkat, dua di sana belum ada sama sekali organisasi apapun, dan ketiga fasilitas tuh masih mendekati angka 0 gitu. Jadi wadah untuk kita berkegiatan dan berekspresi itu hampir nggak ada. Soalnya mungkin buat teman-teman ketahui juga lokasi kampus kita itu ada di wilayah Pertamina Foundation, yang mana itu sebelumnya di gedung Ria Legita itu dipakai sebagai tempat training calon pegawai Pertamina kalau nggak salah ya. Nah, jadi dari segi ruangannya, dari segi tempatnya itu sebenarnya pada awalnya nggak difokuskan untuk jadi tempat
kampus gitu. Cuma mereka renovasi secara dadakan dan cepet banget itu kalau nggak salah, dari gue dengar dari cerita-cerita dosen gitu. Cuma ya dibilang layak, apakah kondisinya layak untuk pembelajaran, ya bisa dibilang cukup layak. Cuma masih banyak hal yang bisa dimaksimalkan lagi sih kalau dari segi fasilitas. Oke, sorry tadi sempat keputus sedikit, ada problem di kuota ini tadi, mendadak tidak terduga-duga ya. Ini mungkin ada efek ini nih. Kan kalau gara-gara kita PSBB banyak yang online harusnya kita dapat kuota nih. Mungkin ada kendala nih di distribusi kuotanya Ardan. Cuma nggak apa-apa, kita lanjut ke bahasan kita tadi. Gue tuh tadi pengen nanya lu sama ini apa? Di awal-awal kita masuk itu zaman-zaman pop up itu, habis daftar ulang kalau nggak salah kita disuruh masuk ke booth-booth UKM. Nah, Iya. waktu lu masuk ke booth-booth UKM itu sebenarnya ekspektasi lu sama UKM di kampus setelah ini tuh bakal kayak gimana sih? Gua tuh kan punya tiga ini yang gue mau ya, waktu itu 3 UKM ya. Waktu itu tuh senian modern, terus badminton sama paduan suara gitu. Oh, lu daftar paduan suara juga ya? Gue malah ikut paduan suara yang pop up pertama itu. Oke. Yang pertama lah pokoknya itu. Nah, tapi waktu itu gue pilih senian modern, ya sama bintang inilah pokoknya. Waktu itu gue mikirnya ya karena senian modern yang nggak kaku aja gitu, musiknya bisa arrange musik sendiri apa sendiri gitu kan ya. Ya gue kepengennya gitu waktu itu. Tapi ternyata ya mungkin karena emang baru, terus alat-alatnya masih kurang, studio pun rebutan. Ya udahlah. Jadi ya paling nggak udah ada UKM juga udah berterima kasih ya. Tambah lagi zaman kita udah sempat ngerasain punya studio kan. Iya, sekarang jadi kelas LST sekarang. Gue kelas sekarang jadi kecil banget sih. Ya, ngomong-ngomong tentang musik nih. Jadi gue sama Adan tuh kenal tuh gara-gara kita satu UKM di kesenian modern, kita sama-sama main band. Gue main gitar, Ardan nyanyi. Kita sempat main bareng gak sih di acara Upmore? Senyap ya? Kayaknya nggak pernah main sama lu, gue. Nggak pernah dapet ya? Nggak pernah dapet. Gue tuh seringnya sama Jeremy. Gue kemana-mana sama Jeremy pokoknya. Kemarin terakhir gue abstrak tampil sama Jeremy juga. Jeremy, Pona, terus si Agif, sama si Gary. Iya, sebenarnya yang abstrak Friday itu gue juga ditawarin sama Pona, cuma gue ada jadwal kalau nggak salah. Waktu itu lagi ada acara buat Skill Academy, gue jadi nggak bisa datang. Terus sedikit ngomongin musik nih, ada pertanyaan nih dari temen lu. Ditanyain, sekalian tanyain ke Ardan dong, kiblatnya dia kalau di musik siapa? Itu pertanyaan lu kayaknya. Pertanyaan lu itu. Enggak, ini ada pertanyaan dari temen lu. Dia pengen tahu kiblat musik lu, tapi tolong sebutin satu yang dari dalam, satu dari luar. Kiblat musik tuh gue orangnya bukan yang kayak suka musik yang banget sih sebenarnya. Jadi tuh gue sebenarnya lebih suka ya nonton konser. Nah makanya tuh gue kalau nyanyi pun gue nggak begitu tahu banyak lagu, karena emang sukanya nonton konser dibanding kayak MP3, kayak ada musik baru tuh orang pada dengerin ya gitu, nggak gue orang yang nggak update lah sama lagu gitu. Nah kalau untuk Indonesia sendiri yang paling sering gue tonton aja konsernya kayak Ceylon Seven, kayak Hi-Fi, kayak gitu-gitulah pokoknya. Tapi emang gue lebih ke Ceylon Seven sama Noah sih kalau buat dalam, karena lagu-lagunya ya enak aja kalau buat gue nyanyiin gitu. Ceylon Seven sama Noah. Ini emang dari awal UKM sampai akhir tuh, lu kalau dapat satu band sama Ardan nih, pasti request lagunya dari Ceylon Seven. Itu hukumnya wajib banget sih.
Lu bisa tanya teman-teman yang udah pernah main bareng sama Ardan, gue jamin pasti dia pernah nyanyiin Sheila on Seven. Nah terus kemarin gue sempet liat lu cover lagu Noah juga, dan lu udah mulai upgrade tuh, ada clip onnya dikit nih di sini nih. Lu gimana? Lu udah mulai memperbaiki niat lu dalam dunia cover musik atau gimana? Ya gabut aja sih tak itu mah. Karena memang ya udah gak ada kerjaan lagi kan, ngapain lagi gitu. Karena emang ya sisa waktunya ngejalanin hobi aja, ngobrol, main musik kayak gitu-gitu. Ya cover itu salah Berarti satunya sih. efek karena udah tingkat akhir, ada waktu senggang, ya udah pakai apa yang kita seneng aja gitu ya. Iya, ya gitulah pokoknya. Tapi emang kalau clip-on itu emang iseng aja sih gue beli tuh iseng banget sebenarnya. Kayak nyari-nyari di Tokped gitu-gitu. Ah nih coba deh beli gitu. Iseng aja. Nah, kita sedikit beralih dari musik, kita balik ke kuliah lagi. Tadi lu mention kalau lu sekarang udah tingkat akhir, udah banyak gabutnya, berarti lu udah mulai kerjain skripsi. Lu boleh nggak ceritain apa ya tentang dunia kuliah lu dulu? Lu awal masuk, lu jurusan apa sih awalnya? Oh, gue double degree. Sorry. Waduh, double degree. Gimana tuh? Ya waktu itu gue masuk teknik geofisika waktu itu. Masuk di geofisika. Terus pindah. Ada hal lucu sih Tang di situ Tang. Gimana tuh? Kan gue tuh sebenarnya satu body kan sama Alfi di geofis. Iya. Si Alfi pindah ke manajemen, gue pindah juga. Oke. Satu paket ya pindahnya. Beda tujuan aja. Lu berarti pindah di semester 2 ya atau 3? Semester 3. Jadi gue tuh pindah tapi nggak ngulang sih. Cuma ngambil mata kuliah yang belum diambil aja. Cuma satu mata kuliah itu juga. Karena emang masih sama semua mata kuliahnya. Ya, di awal. Nah cuma alasan lu pindah dari geofisika pindah ke Teknik lingkungan. Nah itu kan kayaknya beda banget ya dari geofis. Lu dari meneliti apa sih geofisika tuh bumi, lu pindah ke Iya. lingkungan yang lebih manusiawi dan lebih mencintai alam gitu. Lu punya alasan atau dorongan apa sih sampai kepikiran buat pindah? Sebenarnya ini ada di podcast gue yang pertama sih, tapi gue jelasin lah khusus buat Bintang. Oh lu ada podcast apa? Mention aja di sini biar pada dengerin juga. Gue punya podcast Ardanto namanya di Spotify. Baru di Spotify sih, dengerin ya tolong teman-temannya Bintang. Jadi untuk pindah jurusan itu sebenarnya gua punya 2 pilihan emang waktu itu. Teknik geofisika sama teknik lingkungan waktu itu. Nah, gue tuh kan orang yang nggak teredukasi sama hal-hal itu kan ya. Jurusan ini, belajar ini segala macam gitu. Iya. Jadi gue cuma berbekal sama ya internet seadanya aja kayak gitu. Mungkin anak-anak yang lain sama sih. Nah, waktu itu kenapa gue ambil teknik geofisika? Gue sebenarnya bimbang antara dua itu sih, mau ngambil yang mana gitu. Tapi karena orang tua gue lebih banyak link di geofisika, ya udah akhirnya gue masuk situ dengan berbekal ketidaktahuan. Dan gue juga kan sebenarnya nggak bisa biologi kan dari SMA. Kayak gue tuh selalu berantem lah sama guru biologi gue. Dan teknik lingkungan tuh ya nyerempet ada biologinya lah. Makanya jadi gue ambil yang nggak ada biologinya waktu itu. Ternyata mungkin gue nggak tahu kenapa pas gue di geofisika tuh pikiran gue malah ke teknik lingkungan terus gitu, kayak ngedalamin banget lah ilmu teknik lingkungan waktu itu ya. Pas di geofisika malah gue nggak ngedalamin ilmu geofisikanya. Jadi ya udah pindah aja, mumpung ada kesempatan ya pindah aja gitu. Karena memang gue nggak ngulang juga. Selama lu ngedalamin
lu kan bilang lu ngedalamin hal di teknik lingkungan tuh bidang atau topik-topik apa yang lu dalemin? Energi sih, Contohnya? gue Oh, fokusnya energi sih, biomasa sih. Jadi gue ngulik-ngulik aja di situ. Nggak tahu ya, gue mungkin karena gue nggak seberuntung teman-teman teknik lingkungan lain gitu. Setelah gue pengen ngedalamin itu ya, kayaknya harus ekstra lebih keras pertama kali sebelum gue berpikiran pindah jurusan. Jadi kayak baca bukunya segala macem. Pas udah pindah malah nggak pernah baca buku gue. Tapi ya gitulah. nah cuma sampai pada akhirnya lu memutuskan untuk beneran pindah dan lu mulai tertarik itu kan pasti ada satu poin yang bikin kok gue kayaknya tertarik ini. Sebenarnya tuh alasan lu tertarik dengan isu-isu seputar energi terbarukan gitu gara-gara apa sih? Lu kepikiran atau ngelihat apa? Gue nggak tahu ya, karena gue dari kecil suka sesuatu hal yang sebenarnya orang nggak lihat itu punya value, tapi gue ngeliat itu sesuatu yang punya value besar gitu. Nah gitu, dan salah satunya gue ngeliat ada di teknik lingkungan karena memang besar banget value-nya, dan isu-isunya pun juga besar gitu, terutama yang gue fokusin ya, limbah padat, tentang sampah kayak gitu. Itu mungkin yang orang lihat kayak ini sampah ini nggak punya value gitu segala macam. Sekarang malah isunya gede banget kan, banyak pemanfaatan ini untuk sampah. Makanya ya gue pilih ke situ sih, karena terlepas punya tempat buat pindah juga ya. Ngomongin tentang sampah, sebenarnya sampah tuh kasihan loh. Menurut gue sampah tuh mengalami sampah shaming, atau nggak sih? Sampah tuh di mata masyarakat tuh seakan-akan nol dan nggak ada maknanya sama sekali gitu, sama sekali nggak berharga. Padahal buat kita bisa membuat suatu barang atau benda bisa menjadi sampah tuh butuh effort loh. Misalnya lu harus jajan dulu, lu beli wafer, lu buka dulu, lu makan dulu, lu bayar duitnya dulu, baru lu bisa buang plastiknya dan baru bisa jadi sampah. Jadi untuk bikin suatu hal yang dianggap gak penting aja ada proses panjangnya gitu. Cuma gak tahu kenapa orang-orang anggap itu jadi satu hal yang gak penting, padahal kalau kita bisa mengelolanya itu jadi potensi yang gede. Setahu gue kalau orang yang aktif di dunia persampahan ini, lo tahu ini nggak Junior Rosano, diet kantong plastik? Oh iya, tahu. Gue sempat denger sharingnya dia secara langsung gitu sih. Dia cerita dari dia awalnya juga waktu kuliah sih. Dia tuh sebelumnya kalau nggak salah kuliah di kampus di Jawa Timur gitu, di semester awal. Cuma dia ngerasa nggak cocok, dan dia diilhami oleh kakak tingkatnya gitu. Dia dikasih tahu, coba deh, lu kan dari dulu pengen masuk ke ITB dan lu punya passion di teknik lingkungan. Jadi ceritanya itu si Bang Sano ini, dia tuh waktu nentuin jurusan kuliah tuh galau. Dia sholat istiqaroh, selesai dia sholat, dia duduk nyetel TV, berita pertama yang dia lihat berita tentang sampah. Nah, berita itu tuh jadi terngiang-ngiang di kepalanya kayak, oh kayaknya ini panggilan hidup gua. Dan dia dari dulu sampai sekarang masih fokus di dunia sampah itu sih. Dan dia orang yang menginisiasi gerakan diet kantong plastik sampai bikin plastik di Indomaret sekarang dikenai charge. Respect sih Bang Sano. Sekarang pun juga udah nggak pakai kantong plastik kan, Indomaret, Alfamart. Gue tuh beberapa kali ini gue kaget kan, gue nggak tahu isi-isunya ya. Maksudnya kalau ke plastik emang gue kurang ngikutin isunya dibanding energi itu sendiri kayak gitu. Gue beli banyak barang kok nggak dikasih plastik, sialan gue bilang. Tapi sebenarnya kalau untuk sampah sendiri, gue tuh lebih setuju ke pengelolaannya sih sama edukasi buat orang-orang itu sendiri gitu. Gue lebih suka itu sih dibanding, ya maaf ya, karena sampah plastik ditiadakan. Gue sebenarnya lebih ke pengelolaan sama edukasinya, karena itu sih, karena
sampah sendiri kalau kelola, di recycle gitu-gitu, itu value-nya gede banget dan nggak begitu sulit dari bahan baku lain gitu. Tapi ya udah kebijakan kayak gitu yang nggak apa-apa juga. Ya cuma kalau ngomongin edukasi apalagi di negara kita tuh PR yang gede banget sih. Susah sekali. Ya edukasi entah di bidang apapun, kayak ya misal di kondisi sekarang edukasi seputar COVID, kayak wah banyak banget yang jomplang sih dari kemampuan mereka menerima informasi, kemampuan mereka untuk mengerti pentingnya informasi itu untuk dirinya sendiri itu bahkan nggak ada gitu. Kayaknya orang Indonesia tuh nggak bisa nerima perubahan nih kayaknya. Sulit banget terima perubahan. Kayaknya efek kelamaan dijajah sih ya. Ditinggal dalam biasa nyaman pada saat kebodohan gitu. Iya, soalnya jajahan ditinggalnya ini banget kan, nggak kayak jajahan Inggris gitu. Ya iya, sayangnya itu sih kita dijajah Inggrisnya cuma bentar sih. Dan untuk corona kayaknya deh gue punya saran nih. Gimana? Ya tuh kalau orang Indonesia tuh kalau dia tuh punya sifat patriarki nggak sih Indonesia tuh? Oh tenang aja, kena corona ada yang nalangin lah rumah sakit gratis ini, tes gratis ini kayak gitu. Yeah. Jadi yes. Ya udah gue pulang kampung aja, gue tinggal karantina 14 hari. Coba kalau pemerintah lepas tangan, pokoknya yang kena corona obat biaya sendiri, rumah sakit biaya sendiri, mikir orang Indonesia. Gak jadi gue pulang kampung mahal. Kena corona. Udah gara-gara mahal pasti pada penjarahan tuh, gara-gara nggak bisa berobat. Iya. Parah emang. Ini aja kriminal udah mulai naik kan nih belakangan ini. Tambah lagi deket lebaran gitu. Kacau emang. Gue bahkan ada tukang sayur nih kan di daerah gue tuh. Kan gue sekarang lagi di Magelang nih. Jadi tiap subuh itu ada tukang sayur yang jualan gitu lewat. Dia tiba-tiba beberapa hari yang lalu tuh ngomong, ini kayaknya saya besok-besok nggak jualan dulu, soalnya takut saya sekarang keluar harus bawa pedang. Jadi dia dari perjalanan jam 2 pagi, jam 1 pagi itu sekarang banyak banget begal yang berkeliaran. Jadi dia harus bawa pelindung diri, dia harus bawa pedang sendiri buat ngelawan gitu. Gila gak sih? Buset. Gimana tukang sekuteng ya? Tukang sekuteng setiap hari ngelawan setan loh itu. Iya ya. Jago juga. Iya, mana ada tukang sekuteng yang nggak pernah diketawain sama kuntilanak. Pasti ada. Iya, tapi ini kan tapi nggak ada tukang sekuteng yang nggak bisa ngeramal dirinya nggak bakal kejebak narkoba kan? Oh iya. Enggak, itu ilmunya tanggung ilmunya. Ngeramal orang bisa, ngeramal diri sendiri nggak bisa. Dia kayaknya terinspirasi dari Doctor Strange gitu. Dia dari segala berapa banyak kemungkinan, dia kalau nggak salah dia bilang dari sekian juta kemungkinan pilihan terbaik ya udah dia menggunakan narkoba. Jadi kayak ya whatever lah, Indonesia terserah, emang konten-konten seperti itu kesukaan masyarakat kita. Jadi kita balik aja ke topik awal tadi, ke kuliah. Nih, berdasarkan pengalaman lu sendiri nih, ada nggak sih keuntungan yang lu dapet dengan kuliah di kampus baru dibandingkan teman-teman lu lain gitu, mungkin dari cerita-cerita teman lu? Kalau gua tahun pertama sih dosen-dosennya itu menurut gua bagus-bagus banget sih waktu itu. Yang gua rasain yang masih dosen-dosen ITB yang istilahnya udah ahli banget lah gitu. Jadi kayaknya mungkin alasan mereka nggak ngerti itu karena emang merekanya aja gitu, bukan karena dosennya gitu. Karena emang dosennya bagus-bagus banget waktu itu. Pas tahun pertama, pas masih dosen-dosen ITB waktu yang ngajar, mayoritas dosen ITB. Itu sih sama budayanya belum kebentuk apa-apa gitu.
kayak seneng aja gitu masuk, terus nggak ada kakak tingkat, nggak harus sopan. Ya harus sopan dong. Bebas banget ya emang. Bebas banget gila. Aturan Budaya dulu kita awal nggak bentuk kayak kenapa? ya udah, budayanya kita nggak bentuk sendiri gitu. Ya udah Ya. kakak tingkat yang pertama kayak gini, budayanya ya udah diikutin aja gitu kan. Dan budaya dari kampus pun kayak mulai kelihatan polanya setelah tahun ketiga, tahun keempat sih kayak oh ternyata ada kebiasaan kayak gini itu baru mulai kelihatan. Cuma kalau dari gue sendiri juga gue setuju sih tentang kualitas dosen-dosen yang bagus, cuma selain dari kualitasnya bagus gue rasa juga keuntungannya tuh apa ya, banyak banget dosen yang masih muda kan di kampus kita tuh, dan sama mahasiswanya tuh bisa kayak deket banget buat tektokan tuh enak banget sih. Soalnya kalau dari teman-teman gue sendiri, mereka kayak cerita, ya dari kelas ada berapa pertemuan, mereka masuk cuma sekali, sisanya ditinggal proyekan di luar, sama sekali nggak pernah ketemu dosennya, cuma dikasih tugas, giliran ujian nggak ngerti kayak, wah kasihan banget sih. Sedangkan kita kayak bener-bener disuapin, kita ajak ngobrol mereka enak banget, buat sharing juga enak. Itu menurut gue salah satu hal positif juga sih yang kita punya sebagai kampus baru, dan kampus yang punya banyak channel terutama. Iya sih, gue ngerasain sih kalau dosen-dosen muda itu kayaknya dosen-dosen manajemen sama teknik lingkungan tuh sama deh, muda-muda banget gak sih? Emang temen nongkrong sih kayaknya. Orang dosen gue aja baru pada nikah loh. Ada yang baru pada nikah kan. Sama-sama. Ada yang baru pada hamil juga, hamil anak pertama. Ya ampun, muda-muda banget gue. Oke, selain dari sama dosen, menurut gue enaknya tuh kita kayak nggak punya apa ya, kita nggak punya standar minimal, entah di kegiatan, entah di organisasi, entah di apa, ya, di hal apapun tuh kita nggak punya pembanding gitu. Kan biasanya kalau setahu gue ya dari teman-teman gue tuh mereka sering banget, angkatan lu dibandingin angkatan sebelumnya nggak solid, angkatan lu dibandingkan sebelumnya eventnya nggak gini, dan angkatan kita tuh punya privilege untuk menentukan standar awalnya gitu ya, terlepas dari hasilnya kayak gimana ya. Tapi Tang, buat Hmm. jurusan gue sendiri, anak 16 tuh 16 teknik lingkungan ya, itu kayaknya ngelakuin hal yang sulit dilakuin sama adik-adik tingkatnya gitu. Kalau buat angkatan gue ya. Jadi tuh kayaknya gue nggak tahu adik tingkat gue terbebani apa enggak, kayaknya angkatan ini nggak kayak angkatan 16 gitu. Apalagi yang abstrak, lu tahu kan abstrak pertama. Tahu. Gila itu kan. Iya sih. Paling gede dibanding tahun-tahun setelahnya, Wak. Iya. Sebenarnya nggak cuma abstrak, kayak di kampus kita tuh banyak banget hal-hal yang ada di tahun pertama, tapi di tahun selanjutnya tuh penurunan banget sih. Kayak apa ya? Ya ada pengaruh dari kebijakan dari kampusnya, dari Pertamina Foundation-nya, dan ya banyak faktor sih sebenarnya. Cuma ya pada akhirnya kita cuma bisa melakukan yang terbaik aja. Cuma ya stigma kayak gitu tuh banyak banget sih, kayak membanding-bandingkan. Padahal menurut gue sebenarnya tiap angkatan tuh nggak usah terlalu dibanding-bandingin lah. Semua juga pasti punya kekurangan sama kelebihan. Yang penting open aja dan saling memperbaiki aja gitu. Iya sih, karena memang punya kendala masing-masing sih pasti. Kebijakannya juga berubah-ubah, nggak sama kayak kita waktu itu. Ya, tiap angkatan tuh pasti punya kesulitannya masing-masing sih, nggak mungkin sama. Mungkin kita bahas angkatan yang udah kuliah 10 tahun atau belasan tahun sebelumnya nih, kayak mungkin kendala mereka tuh KRS. Kayak mereka, coba kita bayangin mereka KRS di zaman internet belum stabil kayak gini, mereka harus nunggu di kampus dengan jadwal yang gak jelas, KRS harus pakai kertas, ngejar-ngejar dosen, kayak iya tuh susah banget sih kalau misalnya anak-anak zaman sekarang harus ngerasain kayak gitu. Bahkan kita aja sekarang yang KRS sudah sangat dilonggarkan, justru anak-anaknya yang pada seenaknya kan, telat ngisinya lah. Emang ya namanya manusia dihadapin dengan teknologi yang maju ya, ada dua kemungkinan. Bisa ngikutin apa enggak gitu aja. Cuma menurut lu kalau untuk apa ya, prospek untuk masa depannya dari
kampus kita sendiri kayak gimana? Buat pekerjaan lah, let's say. Wah, gua kalau prospek, gua nggak tahu ya. Masa kan kita belum tahu apa-apa nih. Kita bakal Ya. diserap atau enggak, segala macem. Gua nggak tahu ya. Hmm. Kalau untuk akreditasi, kayaknya gua lebih ngambil dari sisi akreditasi, kayaknya masih Oke. belum sih. Kalau buat angkatan kita. Karena masih banyak yang C. Jurusan gua pun juga C kan. Dan itu kayaknya kalau dilihat dari akreditasi bakalan sulit gitu. Tapi ya mungkin ada kemungkinan diserap lah atau apalah. Mungkin ada anak-anak yang punya link yang banyak lah kayak gitu, terus bantu teman-temannya, yaitu lain lah. Tapi gue kalau lihat dari sisi akreditasi belum sih. Mungkin kalau dari standarisasi masih banyak yang perlu diperbaiki, cuma dari sisi networking banyak yang bisa menolong sih, kayak kita banyak ketemu sama profesional, kita banyak ketemu sama orang-orang di industri lain. Ini sebenarnya keuntungan lain sih karena posisi kita ada di Jakarta. Kalau nggak salah gue pernah dengar, jadi sebenarnya kampus kita tuh awalnya pengennya tuh didirikannya di daerah, bukan di kota, apalagi di ibu kota. Cuma karena pada akhirnya di Jakarta ya pasti ada plus minusnya. Cuma salah satu hal positif yang kita rasain itu sih kayak networkingnya enak banget. Cuma menurut gue nih salah satu kelebihan dan kekurangan kita tuh, kita terlalu sering punya seminar yang bagus tapi gratis. Di kampus-kampus lain tuh dicari seminar kayak gini. Cuma karena di kampus kita udah hampir setiap hari, setiap minggu kayak gitu terus, jadi kayak hal yang biasa aja dan dianggap nggak penting oleh sebagian mahasiswa gitu. Padahal bagus banget sih. Setuju gue. Karena mungkin sebenarnya ya itu tadi. Tapi ya itu tadi sih menurut gue, karena gue setuju sih sama lo, karena mungkin ini juga karena ada hal-hal yang mereka belum interest gitu. Kayak misalkan ya kita kan nggak bisa samain pemikiran kita ya. Ya misalkan lu suka A, lu bakal datang seminar tentang A. Gue sukanya B, yang gue nggak bakal datang kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan, jadi mungkin anak-anak di Universitas Pertamina tuh pemikirannya pada beda-beda gitu. Jadi ketika datang ke seminar A, ya nggak banyak juga yang suka gitu. Kayak gitu. Walaupun itu penting ya. Tapi emang bagus-bagus sih yang didatengin dari Pertamina. Apalagi gue juga agak iri light up itu bagus-bagus banget yang didatengin. Kan gue nggak pernah ikut ya, tapi kalau ngeliat pembicara, lu juga nggak pernah. Gue kira lu pernah. Daftar aja nggak pernah gue. Oh iya, gue pertama ditolak. Nah itu pembicaranya bagus-bagus banget sih. Kayak gitu. Sih, program-programnya tuh banyak yang sangat suportif untuk perkembangan mahasiswa, cuma kayak kurang manage-nya itu kayak kurang maksimal, jadi outputnya jadi kurang baik juga gitu. Masih banyak hal yang perlu diseimbangin gitu di kampus kita tuh. Ya mungkin karena faktor masih baru, pengalamannya belum cukup, cuma menurut gue semakin kesini semakin mulai terstruktur, semakin banyak hal yang diperbaiki, meskipun emang banyak banget hal yang perlu diperbaiki. Nah cuma itu sih dari sudut pandang mahasiswa juga perlu tahu nih, kira-kira kampus ini punya prioritas apa aja gitu. Jadi nggak mulu-mulu nyalahin segala kekurangan yang kita terima gitu. Tapi emang kampus kita akademis banget ya. Kayaknya lebih didahuluin orang yang akademik, terus prospek kerja kayak gitu-gitu segala macam. Kayaknya yang lain-lain masih belum sih. Kayak olahraga, seni gitu kayaknya dipersulit terus. Ya itu tadi sih, kalau menurut gue mungkin bahasanya bukan dipersulit ya, lebih ke prioritas mereka emang ngejar di akademik sama buat di profesional dulu. Soalnya kan pasti mereka ngejar buat akreditasi, buat mereka pasti kampus tuh kan yang dijual trustnya gitu, kayak kalau lu kuliah di sini nih jaminannya nih, contoh-contoh alumni kita karirnya udah gini, kayak yang dijual itu kan kepercayaan akan hal itu. Jadi itu yang jadi hal utama yang mereka kejar terlebih dahulu, baru nanti kalau mungkin hal-hal yang pokoknya udah terpenuhi,
baru nih mereka mulai nyebrang, oh ternyata hal ini juga penting juga, ini juga penting, oh olahraga, musik, dan industri kreatif lainnya mungkin itu baru bisa disupport secara penuh. Bukannya sekarang nggak disupport sama sekali, cuma sekarang disupport cuma masih sangat minim sih. Iya cukup disupport sih, adanya Night Up juga udah 2 kali kan, ya lumayan Ya. lah. Walaupun tahun kemarin dan tahun ini enggak. Cuma kalau dari angka 1 sampai 10 lu ngerekomendasiin nggak kuliah di Universitas Pertamina untuk teman-teman kita yang mungkin baru pada lulus SMA? Seberapa lu merekomendasiin? Gua kalau untuk lingkungan buat belajar, gue sangat rekomendasi sih. Karena lingkungannya sportif banget gitu buat belajar, terus fasilitas akademiknya juga menurut gua buat kampus pertama bagus banget. Kayak gue ngerasain dari alat labnya juga keren-keren banget segala macam. Jadi mungkin kalau dari 0 sampai 10 8 lah ya. Kalau untuk anak-anak yang bener-bener mau belajar ya. Tapi kalau yang kuliah istilahnya balance, mau ada seni juga dan mau belajar juga, kayaknya enggak sih, ya 5-6an lah kalau untuk orang-orang kayak gitu mah. Ya berarti kalau buat teman-teman yang mungkin ingin fokus ke karir profesional, ke industri-industri yang dekat dengan ibu kota, yang butuh channel-channel atau networking lebih, itu sangat recommended untuk masuk ke Univ Pertamina. Cuma kalau misalnya minat kalian ada di musik, ya masuknya ke ISI dong, jangan ke UP. Iya dong. Nah itu banyak jadi kendala juga, Tang, karena gue denger anak-anak tahun pertama itu, apaan nih kuliah belajar doang kayak gitu kan. Ya, Ya mau gimana. ya kali itu Emang itu masalah mindset dari tiap individunya sih. iya sih kayak gitu. Ya tapi salah sih kalau masuk Pertamina orang-orang kayak gitu. Ya cuma kalau standar kita kan emang di bawah BUMN, cuma status kita kampus swasta nih. Kan kalau nggak salah kita kan sistemnya SPP ya, bayar SPP tiap semester. Angkatan kita masih kalau nggak salah 10, angkatan bawah tuh 12,5. Kalau menurut gue standar kampus swasta dengan biaya SPP segitu tuh masih murah sih. Murah sih. Walaupun bayarnya susah. Waduh. Walaupun saya juga bayarnya mencicil, tapi saya tetap support Univ Pertamina. Habis bayar orang tua ngeluh. Ya, rutinitas tiap semester tuh kayak gitu. Iya. Pusing ya denger orang tua bayar semesteran. Ya terus ini nih, dulu kan kita sempat ambil mata kuliah bareng nih, kewirausahaan. Iya, semester kemarin ya. Semester kemarin lu juga, gue kalau nggak salah beberapa kali lihat lu ikut seminar speed up, ikut hal-hal yang bidang entrepreneur dikit-dikit lah. Lu sebenarnya emang punya ketertarikan di dunia entrepreneur atau kayak gimana sih? Banget sih, Tang. Gua akhir-akhir ini banget. Karena gua kayaknya bakal ngarah ke gimana caranya gue bikin bisnis di dunia lingkungan, tapi ya digital gitu. Maksudnya ya mungkin belum ada ide, tapi gue mulai belajar nih kayak digital marketing, internet marketing, kayak gitu-gitu. Terus SEO, kayak gitu-gitu. Gue mulai belajar. Itu speed up tuh awal motivasi aja sih. Kayak ngeliat, wah gila ya, kayak gitu. Bisa kan banyak anak muda, terus itu kan awalnya juga dari sampingan-sampingan juga kan sebenarnya. Yes. Nah itu mulai belajar tuh kayak iklan gitu-gitu segala macam. Dan oh ya, gue punya usaha ya sama teman-teman gue juga, paket wisata, tripod. Bisa di follow IG-nya @tripodds_. Ya di situ sih gue mulai belajar, dan tripod itu salah satu aplikasi ilmu gue, karena gue cukup kurang juga sih, karena emang mobile banget ya, sekarang mobile banget, sekarang apa digital kayak gitu segala macem, nggak
mungkin beberapa tahun lagi kerjanya ya bakal di rumah gini aja. Ini makanya new normal yang baru sih setelah COVID ini. Kalau nggak Lu bisa marketing segala macam, wah mati sih. lu sendiri adaptasi selama corona belakangan ini kayak gimana nih? Lu terkendala atau enggak? Gua malah senang sih. Kalau orang-orang yang seneng nih biasanya dia sobat rebahan, sobat introvert, sobat suka menyendiri. Mantap. Banyak keuntungan loh yang gue dapet setelah, ya mungkin kerugiannya juga ada gitu. Kita nggak pernah ngobrol sama teman gitu. Tapi kan makanya bikin podcast segala macam kan. Ya salah satunya itu sih kekurangannya. Tapi keuntungannya banyak. Apa aja tuh? Hemat biaya. Hemat biaya, irit ongkos. Nggak ketemu dosen. Absen tinggal tidur. Terus juga banyak waktu. Kayaknya emang buat gua tahun akhir tuh udah malas gitu ke kampus belajar ngapain gitu. Emang udah it's time to rebahan. Jadi ya pas banget waktunya. Berarti yang lu lakuin belakangan ini apa aja nih? Selain lu tadi kan bilang sempat mention kalau lu lagi jalanin dropship tuh berarti yang di Tripod tadi atau beda lagi nih? Gak beda, dropship mah dropship barang doang. Kerja sama supplier gitu-gitu aja sih. Kalau paket wisata ya buat sendiri sama teman-teman. Dajeng juga kok. Berarti kira-kira kedepannya jalan ninja apa nih yang bakalan lu pilih nih setelah kuliah kita selesai? Mungkin kerja tapi maksudnya nggak, paling beberapa tahun, setahun 2 tahun lah sambil mikirin bisnis apa yang mau dilakuin kayak gitu. Karena emang gue lebih pengen ke bisnis sih. Mungkin sekalian cari modal lah atau apalah, ilmu-ilmu baru lah kayak gitu. Terus nah ya udah ngejalanin hobi aja, ngobrol, bikin podcast, bikin coveran. Kayak gitu aja udah. Soalnya banyak juga sih yang maksa dirinya untuk kerja cari duit, cuma dianya juga nggak happy dan stres, setiap hari itu semakin stres gitu, kayak aduh hidup tuh cuma sekali nggak sih, kayak sayang banget kalau lu habisin waktu lu cuma buat hal kayak gitu. Bukannya menyalahkan atau gimana, cuma kalau misalnya hal itu nggak relevan buat lu ya lebih baik sih lu cepet-cepet cari hal yang cocok sama diri lu sendiri gitu, jangan memaksakan standar orang lain. Iya sih. Kayaknya emang gua ngeliat ada beberapa sisi sih. Lihat dari PD orang-orang, kayaknya kalau ngeliat orang tuh punya mobil, punya ini, kayak ngeliat wah itu udah sukses gitu. Kayak mereka jadi kayak ngerendahin diri, nggak pede segala macem. Padahal kalau mereka explore diri sendiri, wah bisa bagus banget lah. Asal jangan malu aja sih. Kayak gitu. Terus sama kayaknya orang-orang juga masih berpendapat kalau orang yang bahagia tuh orang yang banyak duit. Iya nggak sih? Gue sering banget tuh ngeliat orang kayak gitu. Parah. Pekerjaan, duit, status, udah. Iya. Kayaknya kalau buat gue asal bisa ketawa gue bahagia aja. Ya ketawa salah satu indikasi sih, salah satu tanda kalau kita bahagia. Cuma itu kayak cuma sekian persen aja sih. Iya sih. Tapi ya syukuri aja sih apa yang ada. Nah Hidup adalah itu tuh satu kata yang prakteknya susah banget. Bersyukur, ikhlas, itu dua hal yang ngomongnya gampang cuma prakteknya susah banget. Kita bersyukur, kita kan kayak merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita nggak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak kalau diomongin kalimatnya kayaknya gitu ya. Prakteknya dong, lihat orang lain gimana dikit, kita langsung insecure. Iya sih, tapi emang ada beberapa yang mindsetnya uang banget sih buat bahagia. Gue sering
ngobrol sama beberapa orang ya, mungkin beda pendapat gitu. Karena gue orang yang ya udah asal yang gue punya ya udah. Iya. Maksudnya ya udahlah nggak usah diiniin banget gitu. Jadiin bahan lucu aja, lelucon aja kayak gitu. Iya. Kalau misalkan dapat masalah pun ya udah jadi lelucon aja kalau buat gue sih gitu. Tapi ada beberapa orang yang iyalah gue harus gini lah, nanti tua gimana, gue makan apa gitu segala macam, Mas. Iya. Gue juga pengen banyak duit ya gitu-gitu. Ya beda-beda sih, tapi gue ya kasihan aja orang kayak gitu. Ya, sebenarnya pada akhirnya tuh tergantung tiap orang tuh mereka siap menerima konsekuensi atas pilihan mereka atau enggak. Kalau kita kayak kita nggak begitu masalah sama duit dan hal-hal yang lainnya. Bahkan gua pribadi kayak lu tadi sempat bilang kayak orang sangat terobsesi dengan materi, dengan mobil. Gue bahkan sampai sekarang belum kepikiran kenapa gua harus beli mobil, kenapa gua harus beli motor, banyak transportasi umum kayak itu lebih hemat dan lain-lain. Bahkan gue sampai selama kuliah ini gue belajar satu skill yaitu skill hidup miskin. Jadi gue ini satu hal yang gue praktekin kayak bentar itu sebenarnya kalau anak kos tuh nggak usah dilatih itu mah. Udah realitas sehari-hari ya. Bisa sendiri kalau itu. Ya jadi kayak misalnya kayak sehari-hari gue cuma megang duit 2.000, gue 2.000 buat seminggu kayak wah gue harus beli roti ini, sehari cuma gue makan setengah gitu kayak itu pengalaman yang luar biasa sih kayak cuma pada akhirnya gue menemukan kalau ternyata gue bisa juga gitu hidup dengan kondisi seperti itu ya meskipun itu bukan kondisi yang optimal cuma at least kayak ternyata hidup tuh nggak harus yang gini-gini amat juga banyak variasinya gitu jadi kita bisa lebih fleksibel gitu buat hidup. Tapi gue ngelihat orang-orang yang banyak duit itu ya nggak bahagia amat ya menurut gue kayak banyak gangguannya nggak sih malah jadi penyakitan lah dimanfaatin lah kayak gitu-gitu. Gimana sorry audio gue barusan ini. Iya jadi kalau gue beberapa kali ngeliat orang-orang yang istilahnya banyak duit segala macam kayak gitu-gitu kayaknya hidupnya nggak bahagia amat sih iya nggak sih malah banyak sakit-sakit manfaatin kayak gitu-gitu ya. Ini justru orang yang banyak berobat sampai keluar negeri kan bukan orang-orang yang miskin kan. Orang-orang yang miskin itu sakit masuk angin, batuk, mentok-mentok angin duduk. Semuanya dianggap masuk angin pokoknya. Iya. Obat dari segala obat tuh teh hangat manis. Teh hangat sama uang receh. Tapi gue lagi belajar ini sih Tang. Nyiapin hidup ini cerita-cerita ya. Jadi gue tuh kemarin ngeliat ini podcastnya Raditya Dika. Oke, Lingguina Harnanto finansial atau yang Prita? Ya, nah itu lo tahu. Jadi gue tuh sekarang ngitung-ngitungin nih, kayak pakai 4% rule gitu-gitu. Nah, ini juga sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih dari teman lo. Tanyain dong, gimana udah paham rule 4% atau belum? Ceritain dong. Lu live ya? Kenapa? Lu lagi live apa gimana? Enggak. Gue tadi nanya aja sih. Ya paham sih. Sebenarnya yang gue tahu ya gue kan bukan anak manajemen kayak kalian ini ya. Ya intinya dana yang disiapin buat nikmatin hari tua gitu. Intinya itu kalau itu kan apa ya? Itu perspektifnya si Raditya juga. Jadi duit hidup kita sehari-hari itu dalam 1 tahun ya kita ambil dari 4% keuntungan dari investasi kita. Jadi duit kita tuh menggulung terus dan nggak bakal habis. Berarti lu udah mulai ini juga nih nabung investasi. Ya sedikit-sedikit lah sebisa gua aja. Mantap. Itu satu hal yang penting banget sih. Tapi emang harus sih. Kayak gua berpikir bahwa kedepannya marketing sama finance, kalau finance sih emang udah dasar ya. Yeah. Kayaknya kalau marketing terus itu harus ngerti sih, harus punya orang ilmu itu. Karena yang gue bilang tadi, udah mobile banget, udah nggak bisa ngarepin kerja kantoran, ngarepin ini segala macem. Kayaknya emang harus jalan sendiri sih.
Ya kalau menurut gua kayak misalnya lu bilang tadi keuangan sama marketing tuh ibaratnya kualitas sama kuantitas. Kayak misal kita untuk bikin suatu hal punya kualitas tuh kita butuh uang, dan untuk bikin kebalik, untuk bikin suatu hal yang berkualitas kita butuh bener sih butuh uang, cuma untuk melakukan distribusinya itu kita butuh marketing, dan itu dua hal yang saling berkaitan. Nah, mungkin ini udah lumayan panjang nih, kayaknya udah hampir 1 jam kalau digabungin sama yang awal tadi nih. Mungkin lu bisa nutup ini nih sama, ya mungkin ada satu kalimat atau satu quotes gitu dari lu sendiri yang mungkin selama ini menginspirasi lu atau menjadi dorongan lu untuk hidup seperti ini ke depannya. Mungkin lu bisa share ke teman-teman satu quote andalan lu. Jadi buat gue sendiri ya, dari kalau kalian dengerin podcastnya dari awal dari sampai akhir, ya yang gue jalanin sekarang ya hal-hal yang gue suka aja gitu. I love what I do lah, intinya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan itu nggak harus kalian ngoyo segala macam, ya jalanin terus lihat peluang dari apa yang kalian suka, dan itu bakal ngasilin kebahagiaan sih kayak gitu, materi ataupun dan lain-lain. Itu aja sih kesan dari gue. Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu nih. Oke, thank you banget Dan udah ngobrol-ngobrol nih. Lumayan dapat 1 jam. Cuma untuk episode kali ini gua tutup dulu nih, soalnya udah hampir 1 jam atau 1 jam lebih. Jadi itu tadi episode kali ini gua ngobrol sama Ardan, gua kenalan, gua ngobrol dari seputar dunia kuliah sampai tentang ngomongin hidup yang bahagia terus kayak gimana, dan sampai ke pentingnya kita belajar keuangan dan marketing. Jadi sekian untuk episode kali ini, thank you and goodbye.